teman-teman, perkenalkan nama saya Nuri Hidayati dari Pendidikan Matematika Universitas Alma-Ata. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang materi matriks, yaitu pada pembelajaran matematika SMA atau SMK kelas 11. Baik, kita langsung masuk ke materi. Sebagai gambaran awal mengenai matriks, mari kita cermati uraian berikut. Diketahui harga tiket masuk suatu museum seperti tabel 3.1. Nah, data tersebut dapat disajikan kembali tanpa harus di dalam tabel ya teman-teman. Jadi bisa dituliskan menggunakan tanda kurung seperti pada gambar. Oke, bentuk penulisan ini menunjukkan terdapat 2 baris dan 2 kolom. Jadi, dapat disimpulkan bahwa matriks adalah susunan dari bilangan-bilangan dengan bentuk persegi atau persegi panjang yang diatur menurut baris dan kolom. Matriks itu memiliki M baris dan N kolom, artinya matriks yang memiliki ukuran M kali N. Banyaknya baris dan kolom suatu matriks menentukan ukuran dari matriks tersebut. Nah, ukuran suatu matriks itu biasa disebut dengan ordo matriks. Bentuk umum matriks bisa dilihat pada gambar ya teman-teman. Untuk baris pertama, elemennya yaitu A11, A12, A13, begitu seterusnya sampai A1N. Untuk kolom pertama, elemennya yaitu A11, A21, A31, begitu seterusnya sampai AM1. Jadi, cara mudah mengingatnya, baris itu yang horizontal, kemudian kolom itu yang vertikal. Contohnya, A23 itu menyatakan elemen matriks A pada baris kedua dan kolom ketiga. Matriks A berordo M kali N, ditulis A M kali N. Oke, sudah paham ya tentang apa itu matriks dan bentuk umumnya? Kalau sudah, kita lanjut ke jenis-jenis matriks. Yang pertama, matriks baris, yaitu matriks berordo 1 kali N atau hanya memiliki 1 baris. Contohnya, matriks C berordo 1 kali 3 dengan elemennya yaitu 1, 3, 5. Kemudian yang kedua, matriks kolom, yaitu matriks yang hanya memiliki 1 kolom. Contoh, matriks E berordo 2 kali 1 dengan elemennya yaitu 8 dan 4. Kemudian yang ketiga, matriks persegi, yaitu matriks berordo n kali n atau banyaknya baris sama dengan banyaknya kolom. Contohnya, matriks B berordo 2 kali 2 dengan elemennya yaitu 1, 3, 6, 12. Kemudian yang keempat, matriks 0, yaitu matriks yang semua elemen penyusunnya adalah 0 dan dinotasikan sebagai O. Contohnya, matriks O berordo 1 kali 3 dengan elemennya yaitu 0, 0, dan 0. Kemudian yang kelima, matriks diagonal, yaitu matriks persegi yang semua elemen di atas dan di bawahnya diagonal adalah 0 dan dinotasikan sebagai D. Contohnya, matriks D berordo 3 kali 3 dengan elemennya yaitu 1, 0, 0, 0, 2, 0, dan 0, 0, 3. Kemudian yang keenam, matriks identitas, yaitu matriks persegi yang semua elemen pada diagonal utamanya adalah 1 dan yang lainnya 0, dinotasikan sebagai I. Contohnya, matriks I berordo 2 kali 2 dengan elemennya yaitu 1, 0, dan 0, 1. Selanjutnya,
Yang ketujuh, matriks segitiga atas, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di bawah diagonal utamanya adalah 0. Contohnya, matriks G berukuran 3 kali 3 dengan elemennya yaitu 1, 3, 5, 0, 2, 4, 0, 0, 6. Kemudian yang kedelapan, matriks segitiga bawah, yaitu matriks persegi yang elemen-elemen di atas diagonal utamanya adalah 0. Contohnya, matriks H berukuran 3 kali 3 dengan elemennya yaitu 1, 0, 0, 6, 2, 0, dan 4, 9, 6. Oke, sudah paham ya untuk jenis-jenis matriks? Baik, kita lanjut ke transpos matriks. Transpos suatu matriks adalah matriks baru yang diperoleh dengan mengubah susunan kolom menjadi baris dan baris menjadi kolom. Nah, transpos matriks A dilambangkan dengan A pangkat T. Contohnya, matriks A berordo 3 kali 2, maka transpos matriks A berordo 2 kali 3. Coba teman-teman perhatikan letak elemen-elemennya ya. Baik, kita lanjut ke operasi pada matriks. Yang pertama yaitu operasi penjumlahan. Contohnya seperti berikut. Matriks A dengan elemennya yaitu 1, 2, 3, 4. Kemudian matriks B dengan elemennya yaitu 5, 6, 7, 8. Hasil penjumlahan matriks A ditambah matriks B diperoleh dari penjumlahan elemen-elemen pada matriks A dan B yang seletak. Maka, matriks A ditambah matriks B hasilnya yaitu 6, 8, 10, dan 12. 6 diperoleh dari 1 ditambah 5, 8 diperoleh dari 2 ditambah 6, 10 diperoleh dari 3 ditambah 7, dan 12 diperoleh dari 4 ditambah 8. Jadi, matriks A ditambah matriks B dapat dijumlahkan apabila kedua matriks memiliki ordo yang sama. Untuk sifat-sifat penjumlahan, yang pertama bersifat komutatif atau pertukaran. Yang kedua bersifat asosiatif atau pengelompokan. Yang ketiga, jika ada matriks A ditambah matriks O atau matriks 0, maka hasilnya yaitu matriks A. Yang terakhir, jika ada matriks A ditambah matriks B, kemudian ditransposkan, maka sama dengan matriks A transpos ditambah matriks B transpos. Kemudian, operasi matriks yang kedua yaitu operasi pengurangan. Untuk contohnya bisa diamati dulu ya teman-teman. Nah, jadi caranya sama seperti pada penjumlahan, yaitu hasil pengurangan matriks A dengan matriks B diperoleh dari pengurangan elemen-elemen pada matriks A dan B yang seletak. Selanjutnya, operasi matriks yang terakhir yaitu perkalian. Operasi perkalian matriks itu ada dua, yaitu perkalian matriks dengan bilangan skalar dan perkalian matriks dengan matriks. Nah, kita ke yang perkalian matriks dengan bilangan skalar terlebih dahulu. Contohnya, jika ada matriks P dengan elemennya yaitu 3, 8, 5, dan 1, maka 4P sama dengan 4 dikali matriks P. Jadi, tiap elemen dari matriks P kita kalikan dengan 4 semua. Kemudian yang kedua, perkalian matriks dengan matriks. Dua matriks, katakanlah matriks A dan matriks B, itu dapat dikalikan apabila jumlah kolom matriks A sama dengan jumlah baris matriks B. Teman-teman bisa amati pada pendefinisian tersebut. Jadi, matriks A berordo M kali N apabila dikalikan dengan matriks B berordo M kali P, maka hasilnya matriks AB berordo M kali P.
Untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan contoh berikut. Contoh 1. Jika ada matriks B berordo 1 kali 3 dikalikan dengan matriks C berordo 3 kali 1, maka hasilnya nanti matriks berordo 1 kali 1. Untuk elemen-elemen hasil perkalian dua matriks diperoleh dengan cara menjumlahkan dari hasil perkalian elemen-elemen baris pada matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua. Jadi, elemen hasil perkalian matriks B dengan matriks C sama dengan 6 dikali 4 ditambah 8 dikali 7 ditambah 7 dikali 2 sama dengan 94. Untuk contoh 2, jika ada matriks A berordo 2 kali 2 dikalikan dengan matriks B berordo 2 kali 3, maka hasilnya nanti matriks berordo 2 kali 3. Untuk mencari elemen-elemen hasil perkaliannya, yaitu dengan cara mengalihkan elemen-elemen baris pada matriks pertama dengan elemen-elemen kolom pada matriks kedua, kemudian dijumlahkan. Nah, teman-teman bisa mengamatinya ya. Kemudian untuk contoh 3 juga masih sama. Oke, teman-teman sudah paham ya tentang pembelajaran matriks? Di video pembelajaran ini terdapat 5 soal latihan yang bisa teman-teman kerjakan. Baik, cukup sekian video pembelajaran dari saya. Apabila banyak kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Semoga video pembelajaran ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.